Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali Minggu tanggal 11 April 2021, kita kembali bersama-sama datang beribadah, mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian kita kepada Allah yang maha tinggi. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk mengayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu melimpah dalamku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dan bersyukurlah untuk hari yang telah Allah berikan dalam hidupmu. Karena kita dapat datang ke tempat ini karena dilayakkan oleh Allah dan diampuni dosa kita. Tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah mendirikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap pergumulan kami Bapa, berkati ibadah kami pada minggu ini. Dan kami percaya Bapa, di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang sedih dan gentar hatinya Engkau berikan damai dan sejahtera. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami pada minggu ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada minggu pagi hari ini, di minggu kedua bulan April, kembali kita berjumpa melalui ibadah online. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali menyembah Tuhan. Saya mau udah bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa saat ini adalah saat yang indah Tuhan, di mana kami dapat rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Saat ini
rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan, saat ini saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali kita nyatakan saat ini adalah saat-Mu Tuhan. Saat ini saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu kami rasakan. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Dan segenap hati sembahlah Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Urapan-Mu kami rasakan Tuhan. Sekali katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih. Sebab hadirat-Mu nyata atas kami Tuhan. Urapan-Mu nyata atas kami Yesus. Saat ini Tuhan Kamu siapkan setiap hati kami. Kamu gunakan waktu ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu. Meskipun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir saat ini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari semuanya percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan, kembali kita mau bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita mau rasakan sukacita surga yang Tuhan berikan bagi kita semua.
terima sukacita surga, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali kita mau nyatakan, kami mau terima sukacita surga-Mu Tuhan. Ku terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkatan kita buat Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi nyatakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau tetap sorakan kemuliaan bagi namanya. Kita mau nyatakan bahwa oleh karena darah domba kita dimenangkan. Sebab sekaranglah telah tiba keselamatan dan kuasa bagi kita semua. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya diurapinya, karena telah dilemparkannya
Iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi serukan, oleh darah anak domba. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Seperti rusa yang haus Tuhan, demikianlah segenap hati kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, sebab hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
kasih Tuhan Yesus. Seperti pujian yang kami sampaikan Tuhan, ajar kami untuk kembali lebih dekat lagi padamu Bapa. Melalui firman-Mu Tuhan, berkata-katalah kepada setiap kami anak-anak-Mu Yesus, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi yang kita baca ayat 3 sampai 6 saja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka membiarkannya dan mereka tidak dapat. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini bisa membaca firman-Mu. Kiranya kuasa Tuhan berbicara, bekerja atas setiap kami pribadi sesuai dengan kebutuhan kami ya Tuhan. Limpahi kami dengan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Kematian Yesus jelas mengguncang hati para murid. Situasi psikis para murid waktu itu jelas sangat tidak baik Bapak Ibu. Hilangnya harapan besar pada seorang guru, pemimpinnya, itu nampak saat mereka kembali kepada profesi mereka yang lama. Harapannya kepada Yesus yang mereka harapkan bisa menjadi pemimpin, bahkan dikatakan mereka ingin menjadi Raja Israel secara fisik. Tapi pada kenyataannya setelah itu Yesus setelah kematiannya itu, siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak hilang harapan jika orang yang dikasihi, orang yang diharapkan, orang yang selalu bersama-sama dengan dia, bahkan orang yang selama ini mengayomi mereka, pergi meninggalkan mereka. Jelas, secara psikis, para murid pada waktu itu tempuruk Bapak Ibu. Dan kemudian mereka kembali kepada profesi lama mereka. Mereka kumpul-kumpul lagi di pantai. Bahkan Petrus katakan, "Aku kalau gini aduh pusing ya. Aku ke laut aja deh cari ikan." Aku ikut semua, akhirnya pada ikut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang ketiga, di sana dikatakan, kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pikirnya cari hiburan, ngilangin stres. Pikirnya sekalian hiburan daripada pikirannya kemana-mana. Ya. Setelah ditinggal Yesus, ya kan. Wah, udah yuk kita pergi aja ke laut. Mungkin itu ada sebuah hiburan juga buat mereka sebelumnya. Tapi ketika semalaman mereka mencari ikan, kan lumayan kalau dapat ikan. Bapak Ibu coba bayangkan ketika kita misal Bapak Ibu pernah mancing, kita mancing nunggu lama begitu dapat satu senengnya tak ampun ya kan.
Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu bukan pancing tetapi jala. Sepanjang malam mereka ke tengah laut, mungkin bahkan ke tengah laut. Dan kemudian mereka berusaha mengambil ikan dengan jala mereka. Tapi nihil, dikatakan satu pun tidak ada yang nyangkut di jala itu. Yang tadinya pingin dapat hiburan, ternyata apa Bapak Ibu? Nambah stres. Kebayang ketika sudah dikatakan hari mulai siang, mereka sudah mau menuju pantai, dikatakan apa? Mereka tidak mendapatkan apa-apa semalaman. Kira-kiranya capek enggak Bapak Ibu? Tentu saja mereka capek, tentu saja mereka ngantuk, lapar, ya kan? Tambah stres. Tapi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang seperti itu, kalau bisa dikatakan semakin tempuruklah mereka itu. Psikisnya kena, ya kan? Fisiknya kena, ya. Capek, lunglai. Ya. Dan di mana Tuhan Yesus pada waktu itu? Di mana Yesus? Di mana Yesus saat para murid ada dalam keputusasaan? Apa yang dikerjakan Yesus pada saat murid-muridnya dalam situasi keputusasaan? Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat. Yang pertama, ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus ada dekat mereka. Yang pertama saya boleh garis bawahi di situ bahwa Yesus tidak jauh dari mereka. Dia melihat, dia tahu keadaan para muridnya. Yesus dekat, Yesus tidak jauh dari mereka. Dan bahkan Yesus memperhatikan mereka. Ketika mereka sudah mau mulai sampai ke pantai, nampaklah sosok laki-laki di bibir pantai. Dan ayat yang kelima, di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Loh Bapak Ibu, Tuhan Yesus menanyakan masalah lauk pauk kepada murid-muridnya. Hal ini bukan berarti Yesus tidak tahu keadaan mereka. Hal ini bukan berarti Yesus tidak memahami keadaan para muridnya. Hal ini bukan berarti Yesus tidak mau paham dengan situasi sulit yang terjadi dalam kehidupan para murid pada pagi itu. Tapi Yesus perlu sebuah pengakuan dari para murid. Pengakuan dalam hal apa? Ketika Yesus menanyakan, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka tentunya dengan lesu katakan, aku tidak punya apa-apa. Ini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi. Sebuah pengakuan diri di hadapan Tuhan. Mereka mengakui kegagalan mereka. Mereka mengakui mereka tidak punya apa-apa. Mereka mengakui bahwa mereka tidak berdaya. Mereka mengaku saat mengalami jalan buntu. Mereka mengaku sedih. Mereka mengaku saat capek. Ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan yang kalau tadi saya katakan perlu digarisbawahi. Di dalam hidup ini sebenarnya Tuhan itu sangat tahu keadaanmu. Tetapi Tuhan juga menginginkan kepada kita sebuah pengakuan dari mulut kita kepada Tuhan. Tuhan, situasiku seperti ini. Tuhan, aku tidak berdaya. Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan, hari ini aku capek.
Tuhan, aku sudah tidak punya jalan keluar. Aku sudah putus asa. Yang Tuhan inginkan kepada murid pada waktu itu adalah sebuah pengakuan bahwa mereka memang baru tidak punya apa-apa. Hai murid-murid, hai anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk? Dan mereka katakan tidak ada. Yesus tahu keadaanmu hari ini. Amin Bapak Ibu. Yesus tahu situasi hatimu dan kehidupanmu hari ini. Tapi Yesus perlu pengakuanmu. Engkau perlu mengaku di hadapan Tuhan. Engkau perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Ini keadaanku sesungguh-sungguhnya. Karena apa? Banyak orang itu kadang-kadang bohong. Banyak orang itu seringkali pakai topeng dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan ingin kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yesus tidak pernah jauh dari hidup kita. Yesus memperhatikan hidup kita. Karena itu teruslah jujur mengaku di hadapan Tuhan. Kemudian selanjutnya yang kedua. Yesus selalu memberi jalan keluar. Ayat yang ke-6 kita akan perhatikan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jalan keluar dari Tuhan, solusi yang Tuhan berikan memang kadang-kadang di luar teori manusia. Mungkin muridnya berpikir, di tengah laut saja tidak ada ikan. Satu pun tidak ada yang nyangkut. Bagaimana mungkin di dekat pantai seperti ini ada ikan? Secara logika mereka pasti berpikir seperti itu. Jalan keluar yang Tuhan berikan seringkali di luar keahlian para murid. Keahlian daripada manusia. Dan kalau kita tahu para murid pada waktu itu adalah sebagian besar adalah seorang nelayan. Yang tentunya dia tahu tempat di mana ikan itu sering kumpul. Benar Bapak Ibu ya? Tapi mereka tidak mendapatkan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Bahwa di dalam hidup ini, jalan keluar itu seringkali di luar dari keahlian kita. Di luar dari teori-teori yang pernah kita pelajari. Di luar dari dari kemampuan kita. Di luar dari kekuatan kita. Karena itu jangan mengandalkan kemampuan diri, keahlian diri kita, atau kekuatan diri kita. Karena seringkali berkat itu seringkali muncul di luar dugaan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak firman Tuhan mencatat. Tuhan memberi jalan keluar pada saat manusia sudah tidak punya jalan lagi. Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Saat di belakang mereka ada tentara Mesir yang mengejar mereka. Di kanan kirinya padang gurun. Di depannya laut. Tapi Tuhan bisa membuka jalan. Amin. Hari ini Tuhan juga mau membuka jalan, memberi solusi dalam kehidupanmu. Kepada para murid, kalau engkau tidak mendapatkan ikan di sana, coba tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahumu. Di situ kamu akan mendapatkan ikan. Di luar teori mereka. Hari ini Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Andalkanlah Tuhan
yang selalu bisa memberi solusi dalam hidupmu. Amin. Dan kemudian yang ketiga, di mana Tuhan pada saat para murid putus asa. Ternyata Tuhan Yesus menyediakan yang mereka perlukan pada waktu itu. Ayat yang ke-9, mari kita membaca ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ada ikan dan roti. Ada api arang di sana. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa ada sebuah sentuhan kasih sayang yang luar biasa. Sentuhan kasih sayang, sentuhan perhatian dari seorang guru kepada muridnya, dari seorang orang tua kepada anak-anaknya. Ayat 12 dan 13 kita akan baca. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ya. Kemudian ayat yang ke-13 juga di situ dikatakan Yesus maju di depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu dilayani, diladeni Bapak Ibu. Saat para murid capek, ngantuk, lapar, pusing 7 keliling. Ya. Sudah stres mereka, putus asa mereka. Tuhan tahu apa yang mereka perlukan. Yang pertama, mereka perlu makan dulu. Ya, Bapak Ibu, orang kalau lapar diajak ngomong nggak nyambung, benar ya? Tapi Tuhan tahu kok apa yang paling diperlukan pada waktu itu. Tuhan sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Dan bukan hanya menyiapkan, tapi Tuhan melayani mereka. Ayo ke sini, ayo makan. Nih diambilkan Bapak Ibu. Beda nggak Bapak Ibu ketika suami datang, misalnya ibu yang sudah punya suami ya. Suami datang, Pak ada makanan di meja. Ya biasa makanan memang di meja ya kan. Tapi berbeda nggak ketika misalnya yuk Pak makan, duduk ya kan. Kemudian diambilkan piringnya, disendokkannya nasi, sayur dan lauknya, ditemanin makan. Beda nggak Bapak-bapak, beda nggak? Ya tentunya beda. Itu ada sentuhan kasih sayang. Dan Yesus melakukan itu Bapak Ibu. Hal kecil-kecil tapi itu sesungguhnya diperlukan para murid pada waktu itu yang sedang putus asa. Yesus menyiapkan sarapan itu, melayani mereka, menemani mereka. Yesus penuh kasih sayang. Dan Yesus selalu menyediakan kepada kita juga sesuatu yang kita perlukan. Amin Bapak Ibu. Percaya Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Amin ya. Ku diberi apa yang ku perlu. Ya. Pujian itu benarnya, itu adalah benar. Iya dan amin. Tuhan selalu memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Di dalam situasi-situasi tertentu Tuhan tahu yang tepat yang kita perlukan. Kalau menurut kita, keinginan kita banyak. Tapi situasi-situasi itu Tuhan bisa membaca mana yang diperlukan anakku ini. Apa yang sebenarnya sangat diperlukan anakku ini. Ternyata para murid pada waktu itu memerlukan makan. Dan bukan hanya itu, para murid membutuhkan sentuhan kasih sayang daripada Yesus. Yuk makan yuk. Ini diambilkannya ikan itu. Diambilkannya roti itu, jelas ya ayat 13 tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, mungkin masih bertanya di mana Tuhan pada saat muridnya putus asa. Yang bagian yang keempat, saya melihat bahwa Yesus adalah sosok yang bisa menghargai usaha para muridnya. Kita lihat ayat yang ke-10.
Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Bapak Ibu, tadi sudah disiapkan belum sarapannya oleh Yesus? Sudah. Sebelum mereka sampai ke pantai, bibir pantai, Yesus sudah menyiapkan makanan itu. Tapi ketika mereka sudah berhasil mendapatkan ikan yang banyak itu, Yesus juga bicara kepada mereka, mana hasilnya? Bawa sini, sedikit, bawa sini, sebagian bawa sini. Ya, untuk nambahin lagi. Kalau Yesus tidak minta, cukup nggak? Yesus bisa buat banyak nggak? Bisa. Yesus bisa menyediakan lebih nggak? Bisa. Yesus bisa melakukan mujizat banyak nggak? Bisa. 5 roti dan 2 ikan saja bisa dia kerjakan. Tapi ada satu di sini yang kita garis bawahi Bapak Ibu. Ini loh usaha yang dihargai. Ketika mereka mulai mengambil ikan-ikan itu, ada rasa suka, rasa senang, yang semalaman capek, yang tadi putus asa, yang tadi kesel, terbayar. Ketika mereka berusaha mengambil ikan yang Tuhan tunjukkan tadi. Dan kemudian ditambah lagi Bapak Ibu, sebuah penghiburan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menghargai sebuah usaha daripada muridnya. Dikatakan apa tadi? Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Dalam hal ini Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana Tuhan menghargai pekerjaan, menghargai jerih payah dari manusia. Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Tapi Yesus mau setiap manusia berusaha dan selalu berjuang di dalam kehidupannya. Bisa saja Yesus tadi menyiapkan semuanya. Tapi Yesus mau. Ini loh ada hasil yang kukerjakan ya Tuhan. Ini ikan yang tadi ku dapat loh Tuhan. Di situ ada penghiburan, tetapi juga di situ ada nilai di mana Tuhan mengangkat, menghargai sebuah usaha dari tangan para murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini Tuhan mau kita terus berusaha. Amin. Kita terus berjuang dalam hidup ini. Kita terus bekerja di dalam hidup ini. Kita terus berkarya di dalam hidup ini. Dan percayalah, Tuhan menghargai setiap jerih payahmu. Amin. Jerih payahmu dalam engkau mencari nafkah. Jerih payahmu di dalam segala hal yang saat ini kau kerjakan dalam perjuangan hidupmu. Dan bahkan mungkin jerih payahmu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menghargai itu. Karena itu jangan putus asa, jangan kesel. Ya Bapak Ibu, ketika usahamu sekali waktu tidak berhasil, tapi teruslah coba. Yuk tetap usaha terus. Yuk tetap tebarkan jalanmu. Yuk tetap berkarya. Yuk tetap berusaha. Yuk tetap belajar. Yuk tetap kerjakan dan kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menghargai usaha dan pekerjaan kita. Karena itu dalam hidup ini Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Berbahagialah kita yang percaya kepadanya. Kepada para murid, Tuhan sudah lakukan semuanya itu. Kebaikannya dikerjakan, diberikannya kepada murid-muridnya. Demikian juga kepada saya dan saudara pada hari ini. Dia Allah yang selalu dekat denganmu. Dia Allah yang selalu memperhatikanmu. Dan yang kedua tadi, Dia Allah yang selalu menyediakan jalan keluar bagimu. Tidak perlu takut ketika engkau kehilangan jalan-jalan keluar dalam hidup ini. Karena pada titik tertentu Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, kembali saya ulang tadi, bahwa Dia Allah yang menyediakan apa yang kau perlukan. Dan kemudian yang keempat, Dia Allah yang menghargaimu. Dia Allah yang menghargai jerih payahmu. Dia Allah yang menghargai usaha dan pekerjaanmu. Jangan berhenti berharap pada Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang sudah bangkit. Dia Allah yang hidup, yang bangkit, dan Dia yang telah naik ke surga, dan Dia yang berkuasa sampai selama-lamanya. Hari ini muliakan Tuhan dan tetap berharap kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya firman-Mu terus berbicara pada setiap kami dan memberkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian Allah sanggup. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami ucap syukur, kembali kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sampai pada hari ini Tuhan, di minggu kedua bulan April. Kembali kami dapat bersekutu melalui ibadah online Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi semua atas kasih karunia-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang tahu setiap isi hati kami, Engkau yang mengetahui apa yang kami perlukan dan apa yang kami butuhkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Atas ekonomi dari setiap keluarga Tuhan, kami percaya Engkau yang turut serta, Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami tidak pernah kekurangan, kami senantiasa berkecukupan, dan kami tidak meminta-minta Tuhan. Kau berkati juga dari setiap pekerjaan kami Bapa.
Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu dalam pekerjaannya. Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus, agar mereka dapat tetap menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya, tentu melalui pekerjaannya Bapa. Dan Engkau juga berkati pendidikan anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang berlangsung. Engkau yang senantiasa berikan hikmat Tuhan Yesus yang hanya daripada-Mu saja. Dan juga untuk kesehatan setiap anggota keluarga Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami semua dalam menjalani setiap aktivitas kami. Kami percaya kami terus sehat, kami jauh daripada segala sakit penyakit, bahkan virus yang akan mendatangi kami. Kami percaya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu dalam lindungan-Mu, dalam kasih setia-Mu. Dan juga Tuhan, kami mau bawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati Tuhan, mulai dari presiden, wakil, jajaran menteri Tuhan dan juga jajaran pemerintahan lainnya. Kami ucapkan berkat biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang memberkati mereka lebih lagi. Engkau berikan hikmat Tuhan agar melalui mereka semua tercipta kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Kau juga berkati bangsa Indonesia Tuhan dalam menghadapi permasalahan saat ini yang mungkin terjadi dalam bidang ekonomi, sosial Tuhan Yesus, maupun Tuhan dalam pandemi yang dihadapi Indonesia saat ini. Kami percaya Engkau turut campur tangan, Engkau yang sertai Tuhan bangsa kami. Kami percaya bangsa kami akan semakin naik Tuhan dan bukan turun. Kami percaya berkat-Mu nyata atas bangsa kami ini. Kami juga mau bawa Tuhan gereja kami GPI Philadelphia Bogor ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau berkati mulai dari gembala, sidang, majelis, jemaat hingga pelayannya Tuhan. Satukan setiap hati kami Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dekat lagi padamu Tuhan Yesus melalui persekutuan di gereja ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang berkati kursi-kursi yang masih kosong, Kau yang isi dengan anak-anak-Mu yang lebih tekun lagi kepadamu Bapa. Dan kami juga mau bawa setiap pergumulan kami untuk pembangunan gereja kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha tahu dan akan mencukupi segala kebutuhan kami. Mulai dari kebutuhan dana Tuhan Yesus, kebutuhan peralatan lainnya, dan bahkan waktu yang tepat untuk kami membangun gereja ini. Kami percaya Tuhan, gereja kami aman dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami percaya semakin hari semakin terjadi pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini. Dan Tuhan kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit dan dalam masa penyembuhan Tuhan. Untuk Tante Sulis, untuk ibunda dari Tante Yohana, untuk adik dari Ibu Atit dan juga untuk Bapak Evangelis Jarwo Yosafat. Kami mengucapkan berkat untuk mereka, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang pulihkan mereka Tuhan Yesus. Engkau yang taking segala sakit penyakit dari tubuh mereka. Biarlah Tuhan melalui obat-obatan yang mereka minum maupun melalui dokter yang bekerja bagi mereka, Engkau turut hadir Tuhan. Engkau yang melawat mereka, Engkau yang memulihkan mereka. Engkau juga berkati keluarganya Tuhan yang merawat mereka. Engkau berikan kesehatan, kekuatan agar senantiasa kuat Tuhan Yesus untuk merawat saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami juga mau ucapkan berkat Tuhan Yesus untuk saudara kami, Dr. Natasha dan Saudari Novita yang bekerja dalam bidang medis Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lawat lebih lagi Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit. Pakai mereka lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan-Mu dan untuk memberkati orang lain melalui pekerjaannya. Di waktu yang tepat Tuhan, kumpulkan mereka kembali bersama keluarga mereka dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Dan saat ini juga kami mau bawa Tuhan kami, anak-anak Youth for Christ sebagai tim pelayanan online maupun offline. Kami mau berdoa untuk kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang sertai kami, lindungi kami Tuhan Yesus. Biarlah kemanapun kami pergi dan melangkah, Engkau yang tutup bungkus kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit Bapa, agar kami dapat terus melayani-Mu. Engkau tambahkan lagi setiap talenta kami Tuhan, berikan kami kerendahan hati, agar semakin hari Tuhan kami dapat semakin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga mau berdoa untuk penerapan new normal di Indonesia saat ini Tuhan Yesus. Dan persiapan untuk vaksinasi Tuhan, kami ucapkan berkat biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang bekerja Tuhan melalui segala proses vaksinasi yang terjadi di Indonesia ini. Biarlah segala distribusinya dapat berjalan dengan lancar, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar jauh daripada virus corona Tuhan. Dan biarlah Tuhan kemuliaan-Mu nyata bagi penanggulangan COVID di negara kami ini. Dan kami juga mau bawa Tuhan kota Bogor ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu saat ini kota Bogor belum menjadi zona putih, tapi kami percaya Engkau yang turut bekerja. Engkau yang akan pulihkan kota Bogor di mana kami berpijak ini Tuhan. Biarlah setiap aktivitas dapat kembali normal Tuhan Yesus, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.
Dan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk cabang-cabang dari GPIAI Tuhan, baik di Tonjong, baik di Cikaret maupun Cibinong, dan juga Citarap Gunung Putri Tuhan, kami mau ucapkan berkat. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang sertai Tuhan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di cabang GPIAI ini Tuhan Yesus. Kau berkati juga anak-anak-Mu yang melayani di sana. Kau berkati Tuhan biarlah semakin hari semakin terjadi pertumbuhan iman di antara kami semua. Dan biarlah Tuhan Yesus, biarlah melalui kursi-kursi yang kosong dapat Engkau isi Tuhan dengan anak-anak-Mu yang kembali mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah segenap doa dan harapan kami, sebab kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang mampu mendengar seruan dan isi hati kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya mau kembali undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau yakini hati kita bahwa setiap hal yang kita jalani, kita memiliki Bapa yang kekal, Bapa yang senantiasa ada bagi kita semua. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali katakan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi nyatakan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah minggu kita tanggal 11 April 2021. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, damai dan sejahtera, serta persekutuan indah bersama Roh Kudus, memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu, dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.